7 bayangan kaki yang menutupi langit dan matahari sepertinya hampir menutupi seluruh ruang di sini. Jejak kaki yang besar itu lebih seperti jatuh dari langit di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan menyapu alam abadi. Pria jelek itu melihat dunia yang penuh kebingungan. Ini getaran hebat pun dimulai 7 langkah ke bawah. Sepotong ruang ini tiba-tiba menjadi seperti cermin yang pecah. Ledakan. Dunia kebingungan pria jelek itu hancur. Dia sebenarnya punya kekuatan. Pria jelek itu tersenyum. Itu sebenarnya ada dalam gerakannya terlihat sangat menawan. Setelah 7 langkah untuk menerobos alam ilahi abadi, sosok Xiao Yan tidak berhenti tiba-tiba mengangkat tangannya, ruangnya kosong. Cahaya keemasan menyapu cahaya cemerlang itu terkondensasi menjadi jari raksasa yang besar, dan menakutkan dibandingkan dengan penggunaan jari ini sebelumnya. Jauh lebih kuat, sama sekali tidak berada pada level yang sama saat ini. Seluruh dunia sedang berguncang, suara ledakan menyapu dengan liar raksasa setinggi 100.000 kaki yang ditransformasikan oleh Xiao Yan bahkan menutupi langit dan matahari. Seolah sudah berada di atas awan. Lalu, apa itu? Raksasa. Raksasa yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat raksasa sebesar itu. Berjalan pergi dan lihatlah, tubuhnya sangat besar. Saya khawatir itu adalah klan dewa asli legendaris yang telah punah. Saya tidak menyangka akan muncul di sini. Sosok Xiao Yan terlalu menarik perhatian, karena memang terlalu besar. Hal ini menyebabkan pupil semua orang yang dilihatnya mengecil secara tiba-tiba, ditambah lagi jari pembunuh bintang emas yang bersiul di udara itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Zonggu dan orang lain yang paling dekat sudah menjadi pucat dan mundur dengan cepat. Dia menerobos, gumam Yongdong, tapi saat ini dia bintang di antara alisnya sangat redup. 8 bintang turun menjadi 4 bintang sekarang. Bukan hanya kekuatannya saja yang turun dan darah serta umur panjangnya, hal ini membuat terlihat lemah. Saat ini yang membuat pupil mata Yongdong semakin mengecil adalah ratusan ribu mayat yang menutupi langit dan matahari. Jelas di luar dugaannya, tapi jari raksasa emas itu terlihat sangat galak di bawah tatapan banyak mata. Tiba-tiba seberkas cahaya memancar keluar, cahaya putih menembus seluruh jari Zuxing. Bang, Zhu Xingzi sebenarnya langsung meledak. Bagaimana mungkin, masih kuat? Xiao Yan memandang dirinya sendiri dan jelas merasakan jari yang begitu kuat. Namun ia masih rentan terhadap serangan lawan. Untuk sementara Xiao Yan tidak tahu bahwa tubuh dewa aslinya yang super raksasa tidak sekuat yang dia bayangkan. Atau apakah pria jelek di depanku itu terlalu kuat? Apa maksudnya gunakan semuanya? Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda tidak akan punya kesempatan. Pria jelek itu malah berkata sambil bercanda, tidak diragukan lagi. Dia dengan panik menarik kebencian Xiao Yan padanya. Dia menyelamatkan Xiao Yan dari keracunan, bahkan mungkin untuk membunuh Xiao Yan sebelumnya. Dia menunggu Xiao Yan menerobos ke dewa asli alam leluhur. Tapi dia tidak melakukan itu. Lebih mirip kucing yang menangkap tikus, tidak memakan atau membunuhnya untuk pertama kali. Sebaliknya, mereka bermain-main seperti mainan hingga dicabut nyawanya. Di tengah permainan dan ejekan perasaan ini, Xiao Yan sebagai tikus yang digoda hanya ada satu nafas di hatiku, itu akan meledak kapan saja, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Anda harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Kamu benar-benar dewa asli yang super raksasa. Tidak buruk. Mengapa kamu tidak menggunakan warisan yang kuberikan padamu? Setelah membuka tubuh fantasi emas, keterampilan bertarung yang Anda lakukan akan mengandung kekuatan aturan. Warna emas gelap mengalir di bawah kulit Xiao Yan. Dia tiba-tiba memperlihatkan tubuh hantu emasnya. Seluruh tubuhnya, yang panjangnya 100.000 kaki, bersinar dengan cahaya keemasan. Itu luar biasa. Saya pernah menerobos ke alam dewa kuno. Namun tubuh fisik tidak pernah mencapai 100.000 kaki. Anda baru saja menerobos alam leluhur untuk memiliki tubuh fisik seperti itu. Jin Huanshan menghela nafas tanpa henti.
Saat ini dia merasakan semakin banyak warisannya diperoleh oleh Xiao Yan, ini hanyalah sebuah berkah yang telah saya kembangkan dalam 8 masa kehidupan. 82 pukulan para dewa. 7 langkah mengejutkan Tuhan. Karena orang-orang jelek berkata demikian, Xiao Yan tidak perlu menahan apapun. Yang mengejutkan, mereka menembak terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung paling kuat. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang sekitarnya, ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan, angka sebesar itu ternyata sangat fleksibel, di antara kilatan cahaya tubuh fisik Xiao Yan juga berubah antara 100.000 kaki dan 100 kaki. Menghadapi serangan seperti itu, pria jelek itu masih terlihat tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Dia hanya mengangkat tangannya atau melambai keterampilan bertarung ditampilkan mereka semua mampu menetralisir serangan Xiao Yan. Tidak buruk jauh lebih baik dari sebelumnya tapi kamu masih terlalu lemah, pria jelek itu selesai berbicara. Tempelkan saja telapak tanganmu ke depan, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan melintasi kehampaan. Sepertinya seberapa besar Xiao Yan, kekuatannya dapat menyelimuti sepenuhnya. Saya melihat tubuh Xiao Yan terbentur daging dan darahnya meledak, pria jelek itu segera mendaratkan telapak tangan lainnya, telapak tangan raksasa cahaya hitam dia menepuk dada Xiao Yan, sosok Xiao Yan tiba-tiba bergetar, saya hanya bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Suara gemilangnya seperti gunung yang pecah berkeping-keping suara berderak sebuah lubang berdarah besar meledak di dadanya, pada saat berikutnya. 100.000 mayat tidak dapat menahan serangan lawan, Dewa Fantasi Emas. Apakah kamu masih ingat keterampilan bertarung yang lebih kuat? Orang ini sangat kuat jika tidak, klon ini akan musnah di sini. Keterampilan bertarung yang lebih kuat, tapi aku hanya memiliki sedikit penyesalan. Memiliki memori yang terbatas di mana Anda mengingat keterampilan bertarungnya. Suara pahit Jin Huanshen langsung terdengar di telinga Xiao Yan. Rasakan sakit fisiknya tidak cukup untuk mati tapi itu adalah siksaan bagi Xiao Yan. Saya tidak kenal orang ini meskipun dia bilang dia datang untuk membunuhku, tapi kenapa kamu begitu ragu-ragu? Bisakah dia punya tujuan lain? Sampai sekarang Xiao Yan sebenarnya tidak panik, hanya dengan tetap tenang Anda bisa menghadapi masalah yang ada. Penampilan orang ini terlalu aneh tidak seperti Wan Ji sebelumnya, kalau bukan karena klan Cimi maka orang ini telah menjengkelkan dan mempermainkannya, pasti ada tujuan yang lebih dalam, dia bisa membunuhku tapi jangan membunuh. Dan biarkan aku menerobos. Itu berarti orang ini sama sekali tidak di sini untuk membunuhku. Xiao Yan segera mengingat semua yang terjadi setelah dia memasuki tempat ini. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat beberapa kata yang diucapkan Tuan Yuyan, gunakan segala cara untuk mendapatkannya dan dia menderita kerugian dari Xiao Yan, mungkinkah dia masih ingin menggunakan kecantikan untuk menyelamatkan sang pahlawan? Xiao Yan tiba-tiba memikirkan hal ini di benaknya. Kalau tidak, cara orang jelek itu akan terlalu tidak masuk akal. Xiao Yan, yang tingginya 100.000 kaki saat ini, bukanlah batasnya bintang berkelap-kelip di mata kali ini. Dia diberi banyak berkah, biarkan tubuh fisik dewa aslinya naik ke tingkat yang menakutkan, dewa asli alam leluhur hanya dapat memiliki satu bintang di matanya, dan Xiao Yan adalah bintang ganda. Tianlin bahkan berkata bintang ganda adalah jalan yang tak terkalahkan. Sekarang Xiao Yan masih belum memahami kekuatan bintang kembar tersebut, dan sekarang dia belum meledak sepenuhnya, karena aku sudah berpikir apa tujuan pria jelek di depanmu ini. Sambil berpikir Xiao Yan sudah mempunyai beberapa jawaban di benaknya.